Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3071 Tubuh Suci Menyelamatkan Darah. Ledakan. Gemuruh. Begitu mereka bertiga masuk, pegunungan menjadi hidup dan runtuh satu demi satu. Mencari kematian. Kaisar Dao Sein Demon nomor 1 mendengus dingin, dan menyerang Xing Tian. Dewa perang yang memukulnya dengan satu telapak tangan memuntahkan darah. Namun, God of War tidak bertarung sembarangan, bertahan saja. Aku akan membunuhmu. Kaisar kedua Dao Sengmo berteriak dengan keras, menyapu iblis-iblis mengerikan itu, dan Di Huang yang menghadapnya, dilihat dari ekspresinya yang ganas, dia pasti pernah bertarung dengan Di Huang, dan dia seharusnya menjadi lawan lama. Disalahgunakan oleh Kaisar. Kamu tidak bisa melakukannya sebelumnya, dan itu sama hari ini. Di Huang berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak memiliki senjata di tangannya, tetapi hanya sepasang kepalan emas, dan setan suci sering berdarah. Ekaristi kuno, sangat menggantung. Lari, kemana harus lari? Ye Chen mendengus dingin, dan semua jenis metode terlarang digunakan bersama, seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Dalam 2 momen pertama perang, dia mengalahkan 6 iblis suci yang agung, dan pada saat ini, dia menekan kaisar ketiga sepanjang jalan. Pertarungan iblis Taois. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung-gunung yang luas, karena perang besar antara Kaisar dan Dao, tiba-tiba mengalami bencana, dan lingkaran kesunyian menyebar tanpa batas ke seluruh dunia, dimanapun mereka lewat, gunung-gunung diledakkan, dan bahkan langit dengan kilat dan guntur pun meledak. Akan runtuh visi kehancuran, diwarnai dengan darah Ekaristi suci, juga tetap hidup dengan kemuliaan hari kiamat. 6 iblis suci agung semuanya ditekan, dan barisan 3 lawan 3 runtuh. Dapat dilihat bahwa, kecuali God of War, baik Ye Chen dan Di Huang berada di atas angin dalam pertempuran, terutama Ye Chen, untuk menangkap Kaisar, orang suci, dan iblis, dia sudah bermain dengan hidupnya. Jika Anda tidak menyimpannya, cobalah untuk melumpuhkan Kaisar ketiga, Dao, Sein, dan iblis sepenuhnya, sehingga mudah untuk disegel. Bunuh, biarkan aku membunuh, terlepas dari hidup atau mati. Dengan keributan yang begitu besar, sulit untuk memprovokasi Supreme Being lainnya. Teriakan dari segala arah seperti guntur, dan Supreme Being digulung dalam Rolling Demon, tetapi tidak ada Emperor Dao Sein Demon, yang pada dasarnya menyembuhkan. Masuk! Teriak Ye Chen, dan hampir meledakkan iblis suci. Saat dia berdiri teguh, dia ditekan oleh telapak tangannya, dan ada puluhan ribu segel. Kaisar iblis suci ketiga tidak bisa bergerak. Lempar itu ke dalam kuali. Untuk ini, Ye Chen membayar harga yang sangat mahal. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan banyak tulang suci terbuka. Tidak diketahui apakah dia terluka oleh iblis suci atau kutukan. Jika dia tidak berada di puncaknya, siapapun merasa tidak nyaman akan tahu. Ayo lagi. Ye Chen mendengus dingin, membawa Samsara Immortal Stick, dan langsung pergi ke Kaisar Iblis Suci kedua, mencoba menyingkirkan orang ini sebelum Kaisar tertinggi dari domain luar datang untuk membunuhnya. Adapun puncaknya Kaisar Setan Suci, dia tidak berani berpikir tidak mungkin menang dalam waktu singkat, tidak hanya tidak bisa menang, tetapi juga dikepung di sini oleh Outland Supreme yang terbunuh. Tentu saja, omong kosong terjadi setiap tahun, apalagi hari ini. Dia hanyalah sebuah karung pasir, dan sebelum dia bisa menyerang, alam semesta berada dalam kekacauan, termasuk dia, termasuk Di Huang dan Xing Tian. Dan 2 kaisar dan iblis suci, semuanya tersapu ke segala arah, dan bahkan 2 kejahatan. Setan yang dibunuh terlebih dahulu Kaisar Surga juga menabrak papan, dan tersapu bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, saya mendengar suara dentuman, baik di arah tenggara maupun barat laut. Itu Ye Chen dan yang lainnya, mereka semua jatuh ke tanah. Omong kosong. Di tengah kerikil yang berterbangan, Ye Chen memantapkan dirinya, dan setelah kutukan, dia menyemprotkan darah. Sialan. Outland Supreme bahkan lebih marah, semua orang terbunuh, itu akan menjadi pengepungan yang sempurna, tetapi alam semesta kacau balau. Sayangnya, bahkan Kaisar Surga tidak dapat menolak,
dan bebek yang dimasak terbang menjauh. Jalan Taiko terserah kamu, bisakah kamu mengendalikan alam semesta? Ye Chen mengucapkan mantra, melarikan diri ke ruang berdebu, dan mengirimkan suara ke permaisuri surga dengan roh primordial. Itu tidak bisa dilakukan. Permaisuri pengadilan surgawi berbisik, pekerjaan teknis seperti itu membutuhkan permaisuri sejati. Ye Chen menyilangkan kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segel sihir suci benar-benar menjijikkan. Jika saya berada dalam kondisi puncak, saya tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Setiap kali saya saat ini, saya pasti akan memfitnah, dan saya ingin bertanya kepada permaisuri apakah saya bisa memecahkannya. Menyumpahi. Tidak bisa. Ini akan menjadi rumah kembalinya permaisuri, sungguh upaya yang melelahkan. Temukan untukku. Tidak lama kemudian, makhluk tertinggi dari wilayah luar tiba, memimpin sekitar selusin kaisar surgawi, satu persatu berdiri di langit yang luas, menghadap ke dunia, mencari inci demi inci, tetapi cahaya abadi-abadi akan sia-sia. Dengan cara ini, banyak minum selama 3 hari. Ye Chen menyembunyikannya dengan erat, dan Di Huang dan Xing Tian tidak muncul, hanya menunggu pihak lain untuk memesan. Baru pada hari ke-10 Ye Chen membuka matanya, dan wajahnya menjadi pucat. Cederanya tidak ringan, tetapi rekor pertempurannya luar biasa, dan dia menangkap 2 setan Santo Kaisar dan 10 setan Santo Agung. Ye Chen tidak sopan, dan menelannya dengan paksa. Karena kekuatan iblis suci, esensi dari tubuh sucinya cukup banyak, dan karena 12 iblis suci dihancurkan, ada beberapa kekuatan ilahi yang ditambahkan dalam kegelapan, seperti sebelumnya, meskipun dia tidak dapat menemukannya. Dia bisa merasakannya. Tapi kali ini, ada juga jejak kekuatan ilahi yang aneh, kekuatan warisan darah. Ups. Dengan menggertak, Master Long berlari keluar dari Chaos Cauldron, meletakkan tangannya di tangannya, dan mengelilingi Ye Chen. Dia masih mengakui kekuatan Sueji. Ye Chen tetap diam, melihat ke dalam tubuhnya, jejak kekuatan warisan darah mengembara di sumber keinginan, meskipun sangat kecil, dia bisa melihatnya dengan jelas, dan itu tidak menghilang untuk waktu yang lama, seolah-olah itu telah terjadi. Berakar dan bertunas di tubuhnya. Katakan saja, Tundi Dao Sein Demon tidak sesederhana memberkati sumbernya. Tuan Long bergumam, matanya tajam, dan menarik bawah darah mewarisi kekuatan dan tetap berada di tubuh Ye Chen. Ini pertanda baik. Jika lebih banyak setan suci ditelan, mungkin ada lebih banyak keberuntungan. Menarik. Ye Chen mengangkat tangannya, mengeluarkan jejak kekuatan darah, memegangnya di ujung jarinya, dan melihatnya dengan hati-hati. Tidak diragukan lagi itu adalah penerus darah, dan masih ada cahaya abadi yang tersisa, yang sepertinya tersembunyi. Ye Chen menghela nafas, dan menatap permaisuri surga, menantu perempuannya, sangat mencintainya. Jika kekuatan penerus darah tetap ada, permaisuri pasti menggunakan semacam kekuatan gaib untuk mengumpulkan kekuatan penerus darah dengan tubuh sucinya. Seperti yang dia pikirkan, memang permaisuri yang diam-diam membantu. Waktu yang luar biasa, cara yang luar biasa, melanjutkan jalan Taiko, menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi, dan membutuhkan darah untuk melanjutkan batas untuk membantu dalam pertempuran. Tubuh suci Ye Chen telah digunakan sebagai wadah. Premisnya adalah dapat menelan lebih suci iblis. Ye Chen tersenyum, dan mengembalikan jejak kekuatan darah itu ke sumbernya. Lagi pula, itu adalah kekuatan eksternal. Tuan Long membelai janggutnya dengan ringan dan mengoceh tanpa henti. Setelah bertahun-tahun, dia masih mempelajari kekuatan warisan darah, mengumpulkan kekuatan warisan darah, dan membuka batas warisan darah sesuka hati. Di sana adalah perbedaan penting antara keduanya. Jika dia benar-benar bisa mengendalikannya, dia akan benar-benar menentang dewa, tapi sayangnya, dia belum menyadarinya. Bersenandung. Saat berbicara, tiba-tiba ada dengungan dari Chaos Cauldron. Tepatnya, ada semacam kekuatan yang mengaduk. Tuan Long melihat ke samping, dan Ye Chen juga melihat ke samping. Melalui tubuh tripod, seseorang dapat melihat tubuh Master Pedang, dengan cahaya mekar, sangat terang. Bakat. Ye Chen bergumam pelan, matanya berbinar, Master Pedang mampu menyadari Tao bahkan dalam penunjukannya sendiri, sekarang kecemerlangan bersinar, itu adalah bentuk pencerahan, dan kecemerlangan sudah ada jejak aura kekaisaran. Itu pasti telah menyentuh penghalang jalan kaisar. Tuan Long berkata sambil tersenyum, dia, sisa jiwa kaisar, memiliki hak untuk berbicara tentang masalah pembuktian jalan dan menjadi kaisar. Jika tidak ada perubahan dalam cara kaisar, dia akan menjadi kaisar.
Meskipun kaisar terlambat, dia tidak akan pernah melewatkannya. Dia akan melawan langit dan menjadi kaisar. Jalan Taigu benar-benar tempat yang ajaib. Di kuali besar, para jenderal yang terjaga telah mengepung Master Pedang dari kejauhan, dan banyak jenderal yang memproklamirkan diri dibangunkan satu persatu, dan suara mereka berlanjut. Orang tua yang tidak bermoral itu sudah berpikir tentang bagaimana mengeluarkan darah Kaisar Zun. Ini memang bakat, meskipun saya melewatkannya saat itu, saya telah menyusul hari ini. Ye Chen mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan muncul, melindungi Master Pedang. Tidak mungkin, ada begitu banyak talenta di kuali, kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu pencerahan Sword Master. Adapun dampaknya pada ranah Kaisar, jelas tidak pantas sekarang. Paling tidak, makhluk tertinggi dari wilayah luar harus disingkirkan terlebih dahulu, tanpa campur tangan pihak luar, mereka pasti akan menjadi kaisar. Dengan cara ini, tekanan untuk melanjutkan jalan Taiko akan sangat berkurang. Satu kaisar lagi akan membawa lebih banyak harapan. Sejak Master Pedang menutup matanya, Ye Chen memandang jenderal lain, memberikan perhatian khusus pada puncak Dewa Pedang dan Kaisar Suci. Sayangnya, sejauh ini tidak ada visi pencerahan, atau itu mengumpulkan Dao Yun. Dia juga melirik dengan santai ke arah Tuan Long yang ada di luar. Sangat disesalkan. Meskipun Tuan Long luar biasa, dia tidak ditakdirkan untuk tahta, termasuk Ren Wang dan Zixuan, karena mereka semua adalah sisa jiwa kaisar, ditekan oleh merek kaisar, dan menemani mereka seumur hidup. Kaisar Naga dan Permaisuri Donghua dapat memberi mereka kembali kebebasan mereka. Master Long tersenyum, berbalik dan memasuki Chaos Cauldron. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan meninggalkan ruang debu untuk melanjutkan jalan Taiko. Dia harus mengumpulkan kekuatan darah. Dalam 2 hari berikutnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Permaisuri telah memberinya arahan, dan dia pernah ke sana sebelumnya, tetapi barisan lawan terlalu besar, dia pasti belajar menjadi pintar, dan belajar membentuk kelompok. Setiap kali ada kelompok, setidaknya ada 3 kaisar setan suci tingkat. Pada hari ke-6, dia mengambil tindakan dan membunuh Kaisar Langit Emo. Lubang yang disebut itu secara alami berada di ujung jalan Taiko, dan ditendang lagi. Tapi, tidak selalu begitu beruntung. Makhluk tertinggi dari domain luar tidak semuanya bodoh. Mereka menipu sekali dan 2 kali. Jika mereka ditipu berkali-kali, mereka semua pintar. Kecuali Kaisar dari negara puncak, makhluk tertinggi lainnya dari domain luar semuanya mengembara dalam kelompok. Pada hari ke-9, Ye Chen tiba di ruang abadi. Permaisuri, yang sedang duduk bersila, membuka matanya sejenak, melirik Ye Chen, lalu menutupnya lagi. Kamu, sepertinya tidak terburu-buru. Ye Chen mengambil kendi itu dan duduk tidak jauh, menunggunya keluar dan membunuh Supreme Being of Outland. Dengan hanya beberapa dari mereka, begitu ada perang, mereka akan dikalahkan secara berkelompok. Para pemimpin itu tidak akan bertarung sendirian denganmu. Mereka dapat mengadakan adegan di semua surga, tetapi di jalan Taiko, itu jelas tidak cukup. 1 atau 2 One Supreme tidak menakutkan, tetapi banyak dari mereka yang tahan dengan kerumunan. Apa gunanya cemas? Permaisuri berbisik, tanpa membuka matanya. Dia paling tahu situasinya. Dia tidak bisa bergerak dalam waktu singkat. Bagaimana 90% kekuatan kutukan iblis suci dapat dipulihkan dengan begitu mudah? Periode waktu. Ye Chen menyesap anggur, menatap mata permaisuri, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipit. Saat ini, permaisuri surgawi tampaknya tidak seoptimis yang dibayangkan. Kekuatan abadinya cukup tidak stabil, dan ada tanda-tanda perpisahan. Ini mungkin alasan sebenarnya mengapa permaisuri tidak dapat melarikan diri. Dalam 100 tahun, majulah ke puncak Kaisar Agung. Permaisuri tiba-tiba berkata. Ye Chen menyesap anggur lagi, menatap mata permaisuri, itu menjadi sedikit miring. Kamu juga berasal dari wilayah Kaisar, kamu telah mencapai puncak Kaisar dalam 100 tahun, apa yang kamu mainkan? Itu saja, aku akan membantumu, kata permaisuri dengan ringan, dan akhirnya membuka matanya. Mendengar kata-kata ini sangat mengasyikkan, mata Kaisar Ye berbinar. Namun, permaisuri tersenyum, menatapnya sambil tersenyum. Senyum seperti itu sangat indah dan menarik perhatian, tetapi di mata Ye Chen, itu cukup menyentuh. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, permaisuri mengangkat tangannya. Setelah selesai, Ye Chen terlempar keluar dari ruang abadi. Tidak hanya dia terlempar keluar, tetapi cahaya peri abadi yang menutupi tubuhnya juga disingkirkan oleh permaisuri, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan sosoknya.
Artinya jelas, saya tidak peduli jika saya pergi berkelahi dengan wanita tua saya. Episode 3072 Pengepungan Tertinggi. Nenekmu, teriak Ye Chen, bergema di seluruh jalan Taiko. Katakan saja, permaisuri tidak akan tersenyum padanya tanpa alasan, dan setiap kali dia tersenyum padanya, itu pada dasarnya tidak baik. Segera, terdengar suara gemuruh, dan sebuah gunung raksasa dirobohkan oleh Ye Chen. Mati. Di dunia yang kacau, Ye Chen, yang baru saja berdiri, terbunuh. Dia adalah kaisar jahat. Mata kaisar jahat biasa semuanya merah, tetapi matanya hitam pekat dan penuh sihir. Cahaya, persepsi sombong, tepat saat kaki depan Ye Chen mendarat, kaki belakangnya tiba, tombak menembus kehampaan, tombak itu bertahan dengan kekuatan terlarang, dan mengunci Ye Chen, dengan kekuatan yang menghancurkan. Engah. Darah kaisar Dao menyilaukan, dan Ye Chen tertusuk tombak. Kamu benar-benar tahu cara melihat jahitan. Ye Chen mendengus dingin, dan Fei Tian melarikan diri. Secara langsung, menabrak kaisar iblis surgawi yang terbunuh, yang seharusnya datang dengan kaisar jahat bermata hitam, tetapi kaki dan kakinya sedikit lebih lambat, dan jarinya yang dominan membuat lubang berdarah di dada Ye Chen. Keluar. Ye Chen mengepalkan tangan emasnya dengan erat, dan kembali ke satu. Setelah menerima satu jari, dia membalas pukulan ke kaisar iblis surgawi. Pukulan ini jauh lebih mendominasi daripada jari itu. Tubuh kaisar langit adalah benar-benar hancur darah dan tulang bang beterbangan. Kemana harus pergi? Kaisar Emotian bermata hitam mengejarnya lagi, masih dengan tombak, yang tampak lambat, tetapi pada kenyataannya, itu sangat cepat sehingga hukum dibalik, ruang dan waktu dibekukan, dan alam semesta langit dan bumi tampaknya telah berubah menjadi keabadian. Darah menyembur keluar dari mulut Ye Chen, dan sebelum tombak tiba, niat membunuh dan roh jahat kaisar telah merobek tubuh sucinya. Hukum tabu, ini juga alasan untuk melarikan diri sejak awal, dia mungkin tidak bisa melawan lawan dalam pertarungan yang sulit. Engah. Itu masih darah kaisar Dao, tapi itu bukan darah Ye Chen, tapi darah iblis langit dan kaisar langit. Pada saat itu, dia berganti tempat dengan Tianmo Tiandi, tetapi dia melarikan diri, Tianmo Tiandi tampak sengsara, dan mendapat tombak dari keluarganya sendiri, dan itu adalah tombak yang mematikan, tubuh fisiknya tertusuk, hampir meledak, dan yang asli tubuh jiwa juga terluka parah. Berkat latar belakangnya yang kuat, jika tidak, kebanyakan dari mereka akan terbunuh. Melihat Ye Chen lagi, kaki dan kakinya mati rasa, dan dia melarikan diri dari dunia ini dalam mimpi selama berabad-abad. Bisakah kamu pergi? Black Eye Emo Heavenly Emperor mendengus dingin, dia benar-benar supernatural, dan dia mampu mengikuti Menghui selama berabad-abad. Bakat. Belum lagi Ye Chen, bahkan permaisuri surga membuka matanya sejenak, dia menghela nafas, dan Ye Chen terkejut, tampaknya makhluk tertinggi di wilayah luar tidak semuanya orang biasa, seperti iblis bermata hitam ini. Sungguh tidak terduga, dia adalah orang pertama yang dapat mengikuti Meng Dao sejak Ye Chen memahami mimpi itu sejak lama. Bersenandung. Kaisar jahat bermata hitam menyerang lagi, dan dua jenis hukum tabu terjalin, mengelilingi tombak hitam. Ini benar-benar kamu. Mata Ye Chen berkedip ketakutan, tetapi dia tidak menghindar, membiarkan tombak menembus tubuh suci. Pada saat yang sama, pedang ruang waktu terbentuk di tangannya, dan dia mengalahkan Kaisar Emotian dengan satu pedang 1800 taktik yang mengalahkan diri sendiri, lubang berdarah menyembul keluar dari tubuh suci, dan ada juga bekas pedang di tubuh Emodi. Bunuh, terlepas dari hidup atau mati. Sebelum mereka berdua mendarat, mereka mendengar teriakan dari segala arah. Melihat sekeliling, semua iblis berguling, dan saya tidak tahu berapa banyak kaisar yang telah membunuh mereka. Ledakan. Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya, menoleh dan pergi, dia tidak takut bertarung sendirian, tetapi perkelahian geng. Jalan Kaisar, surga setan hitam. Di belakangnya, kaisar jahat bermata hitam tiba-tiba berteriak dengan keras, menggerakkan hukum kaisar yang tabu. Saat kata-kata itu jatuh, langit bergetar. Lalu, langit yang redup seketika gelap gulita, seolah ada tirai yang teduh, menutupi cahaya yang seharusnya ada. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Sihir Dao Kaisar ini bahkan lebih aneh dari yang dia bayangkan. Di bawah kegelapan, dia kehilangan arah dan hukumnya dalam sekejap. Dia mundur dalam 2 atau 3 langkah, seolah-olah dia tidak bergerak, dan kehilangan konsep ruang dan waktu. Kakakmu, ilusi. Ye Chen membuka matanya sejenak, dan memecahkan langit yang gelap.
Sejak dia membuktikan Tao, itu adalah pertama kalinya dia mengalami ilusi. Karena ini adalah pertama kalinya, ia memiliki hadiahnya sendiri. Yang disebut hadiah adalah serangan Kaisar Iblis Mata Hitam. Saat Ye Chen keluar dari ilusi, tombaknya telah tiba, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dia menusuk kepala Ye Chen dengan tombak. Engah. Itu adalah bunga darah emas. Ye Chen secara tidak sengaja memasuki ilusi, dan juga secara tidak sengaja terlempar dari kepalanya, dan bahkan tubuh asli Yuan Shen yang terluka parah hampir hancur di tempat. Gudong. Para dewa dan jenderal di Kuali yang kacau menelan air liur mereka secara diam-diam. Sejak Ye Chen menjadi kaisar, ini adalah pertama kalinya Ye Chen terluka begitu parah. Lubang darah di tubuh suci belum pulih, dan kepalanya hilang. Oke, sangat bagus. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Meskipun kepalanya meledak, jiwa dan tubuhnya masih ada. Seni Dewa Petir terbang melarikan diri dari langit, dan kemudian dia menghapus tanda reinkarnasi untuk menghindari mata hitam Kaisar Iblis mengejar tanda itu. Dia meremehkan Kaisar ini, dia dilahirkan dengan dua jenis tabu, itu benar-benar tidak tertutup. Namun, dia tidak malu kalah. Anda tahu, dia masih memiliki tanda kutukan, dan dia tidak dalam kondisi puncaknya. Tanpa tanda kutukan, Kaisar jahat bermata hitam mungkin bukan lawannya, setidaknya, dia tidak akan terluka parah, bahkan kepalanya tersingkir. Ledakan. Kaisar jahat bermata hitam menghancurkan Ling Xiao dalam satu langkah, dan arwahnya bertahan, mengejarnya. Oke, aku ingat kamu. Ye Chen diam-diam mengutuk, mencoba yang terbaik untuk membentuk kembali kepalanya, wajahnya pucat, darah terus-menerus keluar dari udara, dan dia tidak tahu apakah dia terluka oleh Evil bermata hitam. Kaisar atau karena segel kutukan, kondisinya sangat buruk, tubuh sucinya juga berdarah. Di bawah keputusasaanlah potensi Tao yang tak ada habisnya dirangsang. Dia menghilang lagi, bukan dengan tanda reinkarnasi, tetapi dengan tanda Dao Wei, seni Dewa Petir terbang, lolos dari jangkauan pengetahuan, bahkan Kaisar jahat bermata hitam pun tidak bisa menahan cemberut, karena kali ini, dia gagal. Untuk mengikuti dengan langkah Ye Chen, dalam 1/10.000 detik, Ye Chen telah melakukan perjalanan 1.000.000 mil jauhnya. Pergilah ke surga dan bumi, tanpamu di jalan. Kaisar jahat bermata hitam penuh dengan penghinaan, sangat menantang, dan mengejarnya lagi. Ye Chen tetap diam, dan melarikan diri dengan Tao. Kemana harus pergi? Di depannya, sudah ada setan bergulir, dan dua setan surgawi dan Kaisar bergegas keluar tanpa pandang bulu. Sepasang mata Kaisar merah memainkan peran kehancuran, dan fitur ganas mereka lebih ganas daripada kejahatan semangat. Tangkap aku. Ye Chen mencibir, menemukan node luar angkasa, dan dengan mudah menghindari pengepungan kedua kaisar. Berikan padaku. Menghadapinya, kaisar jahat surgawi lainnya terwujud, menyapu lautan darah iblis dan menenggelamkan Ye Chen. Mengaum. Suara nyanyian naga itu keras, dan Ye Chen melompat seperti seekor naga. Bersenandung. Dua kaisar, Dao, orang suci, dan iblis datang satu demi satu, dan bersama-sama mengorbankan menara iblis yang menopang langit. Ye Chen, yang baru saja melarikan diri dari lautan iblis yang berdarah, dibawa masuk oleh menara sebelum dia bisa menarik napas atau berubah menjadi bentuk manusia. Buka! Desis Ye Chen, meledakkan lubang besar dari dalam keluar, dan melarikan diri lagi. Jalan Kaisar, dilarang dewa. Kedua kaisar langit emo yang datang kemudian, keduanya membentuk segel dengan satu tangan, dan memenjarakan mereka dengan jalan Kaisar. Ye Chen, yang melarikan diri, membeku di tubuhnya yang dipenjara. Kaisar tertinggi di antara para kaisar juga cukup pincang untuk membuka segelnya dengan paksa. Untuk ini, dia juga membayar harga yang sangat mahal, dia ditusuk oleh pedang kaisar dan iblis suci, mengorbankan rantai besi rune, membobol tubuh sucinya, dan hampir menarik jiwanya keluar, tetapi dia memotong rune tersebut rantai besi, tetapi lengannya terlepas. Semua ini dalam sekejap mata. Meskipun Kaisar ke-10 dari Great Chu memiliki latar belakang yang kuat, dia hampir dihancurkan secara paksa oleh makhluk tertinggi ketika mereka bertemu satu sama lain. Tersesat. Ye Chen meruntuhkan langit dengan minuman, dengan paksa membuka 8 naga surgawi, memukul mundur semua Kaisar surgawi, dan membalikkan jalan Kaisar Iblis Suci dengan satu telapak tangan, dan Kaisar Iblis Surgawi yang datang kemudian diinjak-injak sampai mati oleh kakinya lendir darah. Sekali lagi, dia keluar dari pengepungan dan melarikan diri dengan putus asa. Mengejar.
Kaisar surgawi dari domain luar dan iblis suci dari jalan kaisar, dengan wajah mengerikan, bergegas mendekat. Ledakan. Gemuruh. Jalan Taiko yang redup menjadi sangat hidup, dengan guntur dan kilat, dan suara guntur memenuhi langit. Di depan, Ye Chen sedang dalam pelarian, tanpa berhenti sejenak. Di belakangnya, Outland Supreme menyapu Rolling Mosa, mengejarnya, menyerang sepanjang jalan, mengejar langit barat di jalan Taiko, mengejar sampai ke langit timur di mana-mana, ruang runtuh inci demi inci, dan gunung-gunung runtuh. Meledak satu demi satu. Kamu jalang gila, tidak ada yang namanya kamu. Ye Chen sangat marah, menyeret tubuhnya yang berdarah untuk melarikan diri, sambil mengutuk diam-diam sepanjang jalan, yang dimarahi adalah permaisuri surga, dia telah melarikan diri kembali ke keabadian space beberapa kali, namun, saya tidak dapat menemukan arahnya. Dengan kata lain, permaisurilah yang menutupi ruang yang berbeda dengan keabadian. Bagaimana mengatakan? Begitu Anda meninggalkan ruang abadi, jangan pernah berpikir untuk kembali. Tidak hanya itu, bahkan di Huang, Xingtian, Hong Yan dan Hou Yi dibawa ke ruang abadi itu bersama olehnya. Terus terang, Ye Dadi ditinggalkan sendirian. Membalas dendam pribadi. Xingtian melirik Ye Chen yang sedang diburu, lalu pada permaisuri surga, dan membawanya ke ruang abadi. Artinya jelas. Dia tidak ingin mereka pergi untuk membantu Ye Chen tidak apa-apa ya, Anda menghilangkan cahaya peri abadi dari tubuh Ye Chen, itu terlalu banyak, tanpa penutup abadi, bahkan jika Ye Chen dapat melarikan diri dari pengepungan, dia dapat ditemukan dengan mudah, dan dapat dihancurkan kapan saja. Hou Yi juga batuk kering, melihat tubuh berdarah Ye Chen, dia ketakutan. Di sisi lain, Di Huang, dengan ekspresi tenang di wajahnya, sangat optimis tentang generasi mudanya, dia belum pernah melihat badai sebesar ini, dan hanya pertempuran hidup dan mati yang memiliki kemungkinan nirwana. Untuk mengetahui niat baik permaisuri, si cantik tetap diam, dan melirik permaisuri istana surgawi. Mata gadis itu tidak terlalu baik, itu bukan dari keluargamu, kamu benar-benar tidak merasa kasihan padanya. Ledakan. Gemuruh. Ketika semua orang menonton, Ye Chen melangkah melintasi kehampaan lagi, di belakangnya ada setan yang mengamuk, puluhan kaisar surgawi mengejarnya, dan ada cukup banyak setan suci dari jalan kaisar, dan setelah itu, seluruh area penuh dari kaisar asing. Gambar itu sangat menarik, saya tahu bahwa Ye Chen sedang diburu, tetapi jika saya tidak tahu, saya pikir Ye Chen memimpin sekelompok adik laki-laki untuk melakukan perjalanan di sekitar gunung dan sungai. Karena dia, seluruh jalan Taiko berdengung dan berguncang. Pasti Kaisar Ye, yang menunjukkan kekuatan gaibnya. Kaisar Ming di Gunung Jieming memandang Chang Miao dengan tangan di tangannya, dan berkata dengan tulus. Belum lagi dia, bahkan Daozu berpikir begitu. Sayang sekali faktanya tidak sebaik yang mereka kira, menunjukkan kekuatannya. Bukan apa-apa, dia dikejar dan dibunuh oleh makhluk tertinggi dari domain luar di seluruh dunia, pelariannya sepanjang jalan, itu adalah demonstrasi yang bagus mengapa dua tinju sulit dikalahkan empat tangan, pilih saja satu, bahkan jika itu adalah puncak kaisar, dia berani bertarung, namun, lawannya terlalu banyak, dan saya tidak berpikir untuk melawannya sendirian. Jika saya bisa bertarung dalam kelompok, saya memutuskan untuk tidak bertarung sendirian. Setelah menonton untuk waktu yang lama, kedua kaisar menutup mata satu demi satu, melihat dunia manusia. Ada invasi iblis surgawi, dan itu adalah pilar sihir tingkat kaisar surgawi, yang dimasukkan ke dalam Xuan Huang Zhongzu. Ada lingkaran kepunahan menyebar, dan satu demi satu gunung runtuh, dan banyak kota kuno juga dihancurkan menjadi tanah. Empress of the Eastern Wilderness terwujud seketika, dan merobohkan pilar sihir dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia juga mengangkat matanya dan melihat kehampaan. Ada terlalu banyak gerakan di jalan Taiko, dan kedua kaisar, Tianming dan Ming, dapat mendengarnya, dan dia juga dapat mendengarnya. Ada kekhawatiran di matanya, dan selalu ada firasat yang sangat tidak menyenangkan. Jiu Niang, Ye Ling juga terwujud, wajahnya pucat. Ketika pilar ajaib jatuh, dia berada di Zhongzu dan menderita efek yang mengerikan. Jika bukan karena cahaya peri penjaga Jining Suang di tubuhnya, dia akan hancur menjadi abu. Yao Qi tersenyum lembut, menuntunnya untuk menghilang dalam sekejap. Pada hari ini, bintang-bintang di langit tidak damai, dan terjadi bencana yang sangat besar. Ledakan. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, terlalu banyak orang pergi, dan ada lautan guntur di kejauhan, lautan guntur yang gelap gulita, guntur mengamuk, dan kekuatan kehancuran menyebar.
Di bawah Kaisar Semu, tidak ada yang bisa mendekat, dan tidak ada yang berani mendekat. Melihat perampok itu adalah Li Xiaoyao berbaju putih. Ini adalah kesengsaraan Kaisar Semu, dan tubuh hukum Dao Kaisar yang dia tarik sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Ada 30 patung di depan dan belakang, meskipun tidak sebanyak Yeling, tetapi mereka masih kaisar muda sejati. Siapa orang ini? Aku belum pernah mendengarnya. Mungkin, dia juga keturunan dari garis keturunan tersembunyi, seorang kaisar muda yang pantas. Langit, memang ada banyak talenta. Ada banyak sosok di langit berbintang, baik tua maupun muda, dan langit berbintang penuh dengan kegelapan, dan ada banyak diskusi, desahan, lidah, keraguan, keheranan, seruan, dan kejutan. Seperti Raging Fire Battle Fisik dan Nine Nether Demon Fisik juga ada. Sebagai saksi dari malapetaka semi-kaisar ini, mereka sekali lagi merasa malu. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka dalam rasa malu. Mereka pertama kali dihancurkan oleh Ye Fan, tubuh hukuman ilahi, dan kemudian dihancurkan oleh Ye Ling, tubuh dewa. Roh suci sekarang, entah dari mana, generasi penjahat lainnya muncul, dan terlebih lagi, mereka tidak tahu jenis darah apa itu. Di puncak Yunfei, Empress of the Eastern Wilderness yang bersila, pernah membuka matanya sejenak. Di seberang bentangan tak berujung, dia bisa melihat malapetaka, dan juga melihat pria yang melintasi malapetaka. Itu bukan pertama kalinya dia melihatnya, dan dia memiliki rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, pinggang Kaisar Dunia Bawah akan berdiri tegak lurus. Itu adalah mahakaryanya, yang membutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk dibangun, dan bahkan permaisuri kehancuran timur telah tertipu. Daozu, yang sedang memancing, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah hidup lama, orang akan selalu menemukan hal-hal untuk dilakukan sendiri, seperti Kaisar Hades, yang tidak berpikir untuk berkultivasi Taoisme selama lebih dari 1000 tahun, dan telah berpikir untuk mencari kesenangan sepanjang hari. Melengkung, dan Kaisar Hades menghabiskan begitu banyak upaya yang melelahkan untuk ini, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah ketika melihatnya. Di langit berbintang, malapetaka telah berakhir. Penyeberang kesengsaraan menyeret tubuhnya yang berdarah, terhuyung-huyung selangkah demi selangkah, punggungnya suram, dan dia perlahan-lahan hanyut. Dunia tercengang dan sedikit bingung. Biasanya, harus ada 1 atau 2 tetua yang membantunya. Cederanya sangat serius sehingga tidak ada yang membawanya pergi. Dia sangat lemah sehingga siapapun yang memiliki niat jahat, dia dapat dikirim ke gerbang neraka dengan 1 pedang. Ini adalah anak yang tidak ada yang peduli. Tongkat sihir tua dengan tingkat kultivasi yang tidak terlalu tinggi mengelus janggut mereka, dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, mereka membentuk tim untuk mengikuti. Bakat, mungkin, bisa direkrut menjadi menantu. Episode 3073 Aku telah melihatmu. Langit damai, tapi jalan Taiko sangat hidup. Ye Chen masih dikejar dan dibunuh, dan orang-orang mengejar dan mencegatnya kemanapun dia pergi. Dia dikepung dan dibunuh lagi dan lagi. Dia benar-benar nasib Xiao Qiang. Terlalu menentang, begitu banyak makhluk tertinggi tidak membunuhnya. Ledakan. Gemuruh. Dentuman jalan Taiko mengiringi sepanjang jalan, dan setiap suara terdengar seperti lonceng kematian dari neraka. Engah. Saat melarikan diri, Ye Chen memuntahkan darah lagi. Memang benar dia masih hidup, tetapi kondisinya sangat buruk, dan kesadarannya tidak begitu jelas. Itu semua disebabkan oleh niat membunuh Kaisar. Terungkap bahwa Kaisar niat membunuh Dao dan kutukan terkutuk itu masih mendatangkan malapetaka di tubuh. Jangan menungguku untuk mengalahkanmu. Ye Chen mengutuk sepanjang jalan, dengan dorongan untuk melakukan sesuatu pada permaisuri. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh itu dimusnahkan. Pengejaran ini berakhir, karena terlalu banyak makhluk tertinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan kekacauan alam semesta, dari puncak Kaisar Surgawi hingga Iblis Suci Agung, ditarik ke semua sisi tanpa kecuali. Sialan. Ada lolongan kemarahan lainnya, seperti guntur demi guntur, bergema di seluruh dunia. Temukan untukku. Kaisar jahat bermata hitam mendengus dingin, menggertakkan giginya, wajahnya sangat ganas hingga terdistorsi, pedang di tangannya berdengung, dan masih ada darah yang mengalir, emas, semua darah Ye Chen, dan dia telah terluka parah lebih dari sekali. Temukan untukku. Di sisi lain, Iblis Suci Kaisar bermata 3, dengan banyak amarah, iblis hitam pekat menyelimuti langit dan menutupi bumi, dan auranya bahkan lebih kuat dari Kaisar Setan jahat bermata hitam dari Supreme.
Temukan untukku. Di ujung jalan Taiko, ada kaisar iblis surgawi berambut ungu, yang juga geram dengan guntur. Dia adalah kaisar langit dari alam puncak. Kaisar Daosein iblis bermata tiga selangkah lebih maju, dia adalah lahir dengan hukum tiga tabu. Untuk sesaat, permaisuri surga membuka matanya. Apa yang dia lihat adalah kaisar langit iblis-iblis bermata hitam, kaisar langit iblis surgawi berambut ungu, dan kaisar Daosein iblis bermata tiga. Mereka bertiga adalah tiga makhluk tertinggi terkuat di bagian jalan kuno ini. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Ye Chen dipukuli dengan sangat menyedihkan adalah karena mereka bertiga, terutama kaisar iblis surgawi berambut ungu, yang benar-benar menakutkan, dan Ye Chen hampir hancur saat dipukuli. Kita tidak bisa bertarung. Di Huang bergumam pada dirinya sendiri, menyaksikan pengepungan dengan matanya sendiri. Tidak peduli apakah itu iblis hitam, iblis berambut ungu, atau iblis suci bermata tiga, dia tidak bisa menandinginya. Kuat dan lemah. Bahkan dia seperti ini, apalagi Xing Tian dan Hou Yi. Adapun Hong Yan, dia adalah pengecualian, tetapi kondisi pikirannya juga mirip dengan Di Huang. Bahkan jika dia tidak memiliki kekurangan di tubuhnya, bahkan jika dia bertarung sendirian, dia bukan tandingan tiga makhluk tertinggi. Mereka terlalu kuat dan mengerikan. Mereka semua udang kecil. Permaisuri pengadilan surgawi tidak berbicara, tetapi sikapnya menunjukkan kata-katanya dengan sangat baik. Dia juga memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa jika tidak ada masalah dengan integrasi dan dia tidak dalam kondisi puncaknya, beraninya Outland Supreme berani melompat seperti ini. Engah. Di timur, di lembah bobrok, Ye Chen terbaring tak berdaya di tanah, batuk darah, kelelahan karena melarikan diri, kelelahan karena pertempuran, dan kekuatan dewanya habis. Jika tidak ada kekacauan seperti itu, dia akan dihukum. Pemusnahan, meskipun Outland Supreme tidak punya otak, memang ada keberadaan yang menakutkan. Seperti Emo Heavenly Emperor yang bermata hitam cukup menakutkan. Oleh karena itu, tidak ada kaisar surgawi di alam puncak yang mudah diprovokasi, dan tidak sedikit yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kaisar iblis jahat bermata hitam. Juga negara puncak, dan surgawi berambut ungu kaisar iblis juga adalah penguasa. Cari aku. Dia berteriak tiba-tiba, ada Outland Supremes di mana-mana, dan dia pasti mencium bau darah. Ye Chen meliriknya dan langsung jatuh ke dalam mimpi. Tidak lama kemudian, tiga kaisar iblis surgawi tiba tanpa urutan tertentu, diikuti oleh sejumlah kaisar besar. Setelah memindai dunia, mereka berbalik dan pergi. Berkat kaisar langit puncak, mereka mungkin akan menyadarinya. Dalam mimpi itu, Ye Chen sudah duduk bersila. Dia memobilisasi asal-usul jalan kaisar, dengan paksa menghapus niat membunuh di tubuhnya, dan kekuatan kutukan yang meluap dari segel kutukan juga ditekan dengan paksa, baru kemudian tubuh suci yang hampir lumpuh itu dibentuk kembali. Menantu perempuanmu, sepertinya dia tidak terlalu mencintaimu. Kaisar kera kecil mengais-ngais mulut tripod, mendesah tanpa henti, melihat Ye Chen terlempar keluar dari ruang abadi. Bip lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Ye Chen sangat marah, mengutuk sambil memulihkan kekuatan sucinya, perilaku permaisuri benar-benar menyakitkan, tidak masalah jika kamu mengirimkannya kepadanya, tidak. Tidak masalah jika Anda memiliki kekuatan abadi yang lengkap, hampir mengirimnya ke dalamnya gerbang neraka ditutup, itu seperti melemparkan orang yang terluka ke dalam sekawanan serigala, konsekuensinya bisa dibayangkan. Orang ini juga telah mencapai batas, dia pasti telah menyentuh kemacetan jalan kaisar. Ren Wang tiba-tiba berkata. Ye Chen melirik ke samping ke Chaos Cauldron. Pria di mulut raja mengacu pada Dewa Pedang, yang juga mendapatkan semacam pencerahan dalam penunjukan diri, dan seluruh tubuhnya mekar dengan kecemerlangan, seperti ahli pedang, dengan jejak aura kekaisaran. Katakan saja, surga penuh dengan talenta, dan baru saja mereka datang ke jalan Taiko untuk waktu yang lama, dan dua orang telah menyentuh kemacetan jalan kaisar. Jika situasinya tidak tepat, mereka pasti akan membuka segelnya dan membiarkannya buktikan jalan melawan langit. Kapan aku akan menjadi kaisar? Kui Niu meletakkan tangannya di tangannya, mengobrol tanpa henti, ingin membuktikan kebenaran sebelum memasuki dunia prasejarah kuno. Kaisar agung dari klan lain juga berada di hutan belantara prasejarah kuno, jadi jika dia bisa masih menegakkan punggungnya, dia juga akan menjadi milik klan dua tertinggi yang sama. Namun, jalan kaisar bergelombang dan jauh, dan tidak semua orang menantang surga seperti Dewa Pedang dan Master Pedang. Ye Chen telah menutup matanya dan menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya.
Luka di tubuh fisiknya telah sembuh, tetapi luka di jiwanya adalah yang paling menyusahkan. Luka Dao memang ada, dan itu melibatkan pantangan. Jika itu adalah luka biasa kaisar tingkat menengah, mereka pasti sudah lama terkubur. Di dunia luar, ada sosok tak berujung di kehampaan, yang semuanya adalah makhluk tertinggi dari wilayah luar. Meskipun tidak ada perlindungan abadi, tidak semua orang dapat menemukan Ye Chen. Selama Ye Chen cukup berhati-hati, menemukannya tidaklah mudah. Jalan Taiko sangat luas dan tidak terbatas, dan menemukan seseorang seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Secara alami, premisnya adalah Ye Chen tetap patuh, dan tidak bisa keluar jalan-jalan sesuka hati. 9 hari berlalu dengan tenang. Baru pada hari ke-10 Ye Chen membuka matanya. Mata yang sebelumnya berawan jauh lebih jernih, tetapi sudut mulutnya masih berdarah. Itu bukan cedera, tetapi disebabkan oleh tanda kutukan. Sampai sekarang, dia belum memikirkan cara menghapusnya. Jangan bersembunyi, aku telah melihatmu. Dari luar, terdengar suara dari iblis suci yang agung, dan kata-kata itu bergema ke seluruh dunia. Ye Chen mencibir, tapi tidak bergerak. Tidak ada gunanya dia menggertak orang. Kaisar, orang suci, dan iblis mungkin tidak dapat mendeteksinya. Bahkan seorang master kecil berani membodohi saya. Dalam hal Taoisme, Anda tidak dapat melakukannya. Dalam hal keterampilan akting, Anda berada jauh di belakang. Selain itu, Anda adalah tubuh jihad setan suci, bagaimana Anda bisa memiliki kepercayaan diri? Benar, iblis suci adalah tubuh Dharma. Adapun yang asli, dia tidak ada di dunia ini. Mengikuti koneksi tertentu, Ye Chen dapat menemukan lokasi aslinya, yang jaraknya beberapa juta mil. Ketika berbicara tentang tubuh Dharma, Ye Chen memiliki pemikiran, ingin berubah menjadi tubuh Dharma perang sucinya. Sayangnya, ternyata tidak. Saat itu, tubuh Dharma memasuki lingkaran altar dan dimakamkan di Jalan Taigu. Sejak hari itu, dia tidak pernah berubah menjadi tubuh Dharma lagi. Mengapa demikian, dia masih tidak tahu, hanya tahu bahwa ada semacam kekuatan yang menghalangi tubuh Dharma. Butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk bangun, menutupi Zhou Tian, dan menyelinap keluar dari mimpinya. Pada saat itu, Kaisar Iblis Surgawi berambut ungu telah menyadarinya, tetapi ketika dia tiba, Ye Chen telah menghilang. Dia bukannya tanpa keuntungan, Outland Supreme ada di terang dan dia di kegelapan. Setengah hari kemudian, dia melarikan diri ke sekelompok gunung, dan ada harta karun di dalamnya, dan itu adalah harta yang besar. Itu adalah Kaisar, Iblis Suci, dan ketiga adik laki-lakinya, yang mencari Ye Chen. Siapa? Saat Ye Chen mendarat, dia mendengar Kaisar Dao Shengmo berteriak, persepsinya masih bagus. Pamanmu. Ye Chen meledak, menghancurkan kepala Iblis Suci dengan tongkat, dan satu pemikiran keabadian membekukan waktu. Iblis suci dari Kaisar dasar jauh dari cukup untuk menonton, dan tiga yang tersisa lebih muda saudara bahkan kurang cukup untuk menonton. Sneak Attack adalah semacam pertarungan solo. Di dalam kuali, Kaisar Dao Sein Demon berteriak, menggertakkan giginya, matanya merah dan meneteskan darah. Singkatnya, Ye Chen terhibur. Kaisar surgawi keluargamu berada di puncak, telah menyelinap ke arahku beberapa kali, mengejar dan membunuhku sepanjang jalan. Berapa kali aku memarahiku sendirian, siapa yang pernah memperhatikanku, dan bahkan mencoba membodohiku membiarkanmu pergi, tetapi Tuan Muda tidak memiliki air di kepalanya. Ah! Kemudian jeritan terdengar, dan ketiga iblis suci yang agung itu ditelan menjadi abu di tengah lolongan. Kaisar dan orang suci berikutnya juga gagal lolos dari malapetaka ditelan. Ye Chen menyingkirkan iblis itu, dan melihat ke dalam sumbernya. Sepotong kekuatan darah sebelumnya sekarang telah menjadi untaian. Menelan iblis suci memang bisa menumpuk darah. Selama dia menelan cukup banyak, dia akan bisa membuka darahnya cepat atau lambat. Beri aku jejak, aku akan mempelajarinya, kata Master Long. Ye Chen menjentikkan tangannya, memisahkan seuntai dari untaian itu, dan mengirimkannya ke Chaos Cauldron. Sebelum dia pergi, kucing itu berada di atas gunung. Segera, Kaisar Surgawi Iblis Surgawi lewat, tetapi dia percaya diri, dan hanya dua iblis suci Dacheng yang mengikuti. Ye Chen tidak tertarik pada Kaisar Tianmo, tetapi pada Dacheng Shengmo. Ketika Kaisar Iblis Surgawi mendarat, dia mendarat di puncak gunung tempat Ye Chen berada, menyipitkan matanya sedikit untuk mengintip. Lucunya, Ye Chen ada di sampingnya, tapi dia tidak menyadarinya. Berkat berada di puncak gunung ini, jika berada di ujung jalan Taiko, Ye Chen akan menendangnya lebih awal.
Kaisar Iblis Surgawi menutup matanya, berbalik dan ingin pergi. Namun, saat dia berbalik, Ye Chen Huo bergerak dengan keras, menekan kedua iblis suci besar itu dengan satu telapak tangan, dan memasukkan Chaos Cauldron ke dalamnya. Seluruh rangkaian gerakannya renyah dan rapi, dan dia berkata dengan licik. Sungguh berani. Kaisar Iblis Surgawi langsung memasuki langit, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan melakukan tendangan voli di bawahnya. Di mana kepercayaan diri? Ye Chen mencibir, menghilang sejenak, dan muncul kembali. Dia sudah berada di belakang Kaisar Iblis Surgawi, yang telah mengukir tanda Dao. Kepala tidak bisa mengalahkan puncaknya, Kaisar Surgawi Lao Su mengenalinya, dan dia berani melepaskannya hanya dengan yang belum sempurna. Sialan kamu! Kaisar Iblis Surgawi melolong marah, Fei Tian melarikan diri, membalik tangannya dan menamparnya lagi. Sayangnya, dia memukul kosong lagi. Ye Chen mengikutinya seperti bayangan, dan begitu dia bergerak, dia membunuhnya di depannya. Dia memotong kepalanya dengan pedang sebelumnya, tetapi pedang ini langsung membelah tubuh Kaisar, hanya menyisakan ilusi roh primordial. Kaisar Setan Surgawi ketakutan, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Namun, Ye Chen tidak memberinya kesempatan, jadi dia menggunakan mata kacau untuk memaksakan larangan Taoisme dan surga Kaisar, dan menyegel jiwanya. Ayo pergi, saudara akan membawamu ke ombak. Kata Ye Chen, mengambil roh primordial Tianmo Tiandi, berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, Outland Supreme datang. Namun, mereka datang terlambat, Ye Chen sudah menjadi hantu, dan dia tidak menganggur sepanjang jalan, dia akan mengukir tanda jalan kemanapun dia pergi, agar tidak dapat melarikan diri ketika dia dikepung lagi, dia menderita sekali dan dibodohi dua kali, saya juga belajar menjadi pintar pihak lain dapat mengikuti Meng Hui Qiangmu, tetapi mereka mungkin tidak dapat mengikutinya. Bocah cilik dari Outland, bawalah uang keluargamu dan datang untuk menebus keluargamu. Tidak lama kemudian, aku mendengar kata-kata dominan yang menyebar ke seluruh jalan Taiko. Episode 3074 Urusan Lama Kaisar. Ye Chen mengeluarkan suara, benar-benar mengguncang dunia dan menangisi hantu dan dewa. Kata-kata ini mudah dipahami dan dipelajari, dan mereka yang tidak berada di air pada dasarnya dapat memahaminya. Jelas, ini adalah penculikan untuk tebusan. Masih Ye Dadi yang perhatian, betapa membosankannya bertarung dan membunuh sepanjang hari. Program spesialnya luar biasa, dan saya khawatir Outlander Supreme tidak akan mengetahui profesi lamanya, jadi dia dengan hati-hati menyiapkan pertunjukan untuk alasan ini. Sialan. Kaisar jahat bermata hitam melolong marah, dan membawa tombak berdarahnya, dia langsung pergi ke sumber suara. Tidak ada jalan ke langit, dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Kaisar bermata tiga dan iblis suci mendengus dingin. Tiga mata, seperti lubang hitam, benar-benar hancur. Dewa iblis yang tak tertandingi yang terbunuh di api penyucian. Oke, sangat bagus. Kaisar langit iblis surgawi berambut ungu memiliki wajah ganas, dan dia sangat marah. Sepanjang jalan, angin dan guntur digantung dengan kilat, disertai dengan penglihatan kehancuran di sekujur tubuhnya. Tiga jenis hukum tabu mengelilingi dan berevolusi, terkait dengan jalan surga Kaisar Iblis. Ledakan. Gemuruh. Jalan Taiko ramai. Makhluk tertinggi dari Outland naik ke puncak Kaisar Langit dan turun ke Sein Dimen pencapaian besar. Mereka semua pada dasarnya bergerak. Mereka berkumpul dari tiga arah ke ujung jalan Taiko. Kata-kata Ye Chen datang dari sana. Dapat dilihat bahwa ada wajah-wajah yang mengerikan. Bagaimana mengatakan? Kata-kata Ye Dadi tentang bajingan kecil di wilayah luar benar-benar menyinggung keagungan yang maha tinggi. Apakah mereka dapat menyelamatkan orang atau tidak adalah nomor dua. Membunuh tubuh suci kecil adalah tujuan perjalanan mereka. Aku sudah tahu, tidak apa-apa untuk bertindak dengan paksa. Para jenderal dewa di dalam kuali banyak terbangun, dan kebanyakan dari mereka sudah berada di mulut kuali, berbicara dengan sungguh-sungguh. Kaisar ke-10 Great Chu akhirnya memulai bisnis lamanya. Menculik, dia adalah seorang profesional, ini adalah pekerjaan teknis, melihat sejarah alam semesta, sepertinya tidak ada yang lebih nyaman darinya, dan kehidupan tubuh suci kuno pasti sebuah legenda, tidak ada yang berani dia lakukan. Tidak, ketika dia diculik putra suci dan putri suci adalah yang paling mendominasi saat ini, dan mereka terikat dengan Kaisar Surgawi. Sebelum aku menyadarinya, lelaki tua itu mengingat masa lalu lagi. Kata si Tunan dengan banyak arti, ekspresi yang luar biasa. Kenangan yang luar biasa. Ini pada dasarnya adalah kasus bakat dari Great Chu.
Ketika saya bertambah tua, saya selalu suka mengingat masa muda itu, tidak peduli masa hidup mana yang saya ingat, ada bakat bernama Ye Chen yang melakukan hal-hal tak tahu malu atas nama menghasilkan uang. Aku sudah tua, aku benar-benar tua. Xie Yun membelai janggutnya, kata-katanya dalam, tetapi matanya bersinar. Letakkan dia di samping tempat tidur, itu benar-benar bisa mengusir roh jahat. Untuk beberapa alasan, semua dewa dan jenderal langit mengatakan ini. Ceritakan filosofi kehidupan. Di ruang abadi yang berbeda, Xing Tian dan Hou Yi telah bertukar sudut mulut mereka. Di era mereka, tidak ada bakat yang luar biasa, dan masih ada mood untuk menculik. Melihat Di Huang dan Hong Yan, dia menjadi sangat tenang. Legenda tentang Ye Dasao, telinga Hong Yan sudah mendengar kepompong. Jika permaisuri Dong Huang ada di sini, dia juga berhak berbicara. Dia juga korban, yang tidak melepaskannya setelah membayar uang tebusan. Selain itu, Di Huang, apa yang dia lihat di dunia bawah saat itu bahkan lebih nyata. Ye Chen, yang terkuat dan paling menakjubkan dari garis keturunan tubuh suci, mahir dalam piano, catur, kaligrafi, melukis, curang, dan segalanya. Permaisuri surga tidak berbicara, dia hanya menutup matanya dan bermeditasi. Sikapnya ini merupakan indikasi yang baik dari sebuah kalimat, berselancar santai, berselancar menuju kematian. Di ujung jalan Taiko, sebuah pilar tembaga didirikan. Roh primordial Kaisar Iblis Surgawi dikunci di pilar tembaga, dilumpuhkan oleh rantai rune. Adapun Kaisar Ye, dia pasti tidak ada di sini. Dia berada 90 juta mil jauhnya, dan dia sudah bersembunyi di ruang debu. Tebusan yang diminta oleh penculik itu palsu, dan keuntungan memanfaatkan kekacauan itu benar. Uang dari domain asing tidak digunakan olehnya, dan tidak mungkin dewa itu pergi ke ujung jalan Taiko. Melihat keluar, semua kaki Kaisar Surga mati rasa, tetapi selalu ada yang berjalan lambat. Dan targetnya adalah mereka yang tertinggal, seperti Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Ermo, dan Iblis Pencapaian Besar Sein. Jika posisi dan kecepatannya dipahami secara akurat, dia dapat menangkap mereka tanpa ada yang menyadarinya. Ketika dia melihat, dua Kaisar Iblis Surgawi telah melewati langit dan bumi ini. Mata Ye Chen berkilat, dan sesaat, Meng Wuji bergerak, dan dengan paksa menyeret kedua Kaisar ke alam mimpi. 8 juta mil jauhnya, Kaisar Langit Emo yang melintas di langit tiba-tiba berhenti, melirik ke arah ini, mengerutkan kening beberapa kali, lalu berbalik dan pergi, langsung menuju ke ujung jalan Taiko. Mereka semua berbakat. Di ruang berdebu, Ye Chen melihat ke arah di mana Kaisar Emo pergi, dan tidak bisa menahan nafas. Terima kasih kepada Kaisar biasa, jika dia setingkat Kaisar Heimo Emo, dia pasti akan menyadarinya. Itu sebabnya dia sangat berhati-hati, pasti butuh waktu, tapi aman. Melihat ke sisinya, dua Kaisar Iblis Surgawi yang ditangkap menatapnya dengan ketakutan, dan mereka tidak tahu kemana harus pergi, jadi mereka dibawa ke dalam mimpi, dan ketika mereka kembali ke kenyataan, mereka disegel dan ditekan oleh Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya membunuhnya. Kemudian, dia menyelinap keluar dari ruang debu, tempat ini tidak lagi aman. Setelah 3 atau 5 napas, dia muncul lagi di ruang berdebu lainnya. Ini semua dipersiapkan sebelumnya, Anda harus menyiapkan beberapa tempat persembunyian untuk diri Anda sendiri, musuh terbuka dan rahasia, ini keuntungannya, tidak mudah untuk menangkapnya, dan dia juga ahli dalam serangan diam-diam. Pergi ke ujung jalan Taiko. Outland Supremes telah membunuh beberapa, lebih dari 90% dari mereka adalah Kaisar Langit dan Iblis Kaisar Dao Sein. Mereka melihat roh primordial Kaisar Langit terkunci di pilar tembaga, tetapi mereka tidak melihat Ye Chen. Jelas bahwa mereka adalah bermain dengan mereka. Selamatkan aku. Kaisar Langit Yuanshen berteriak, mencoba melepaskan diri dari belenggu pilar tembaga, tetapi dia tidak berdaya. Mendengar ini, Kaisar Iblis Surgawi buru-buru melangkah maju. Sangat disayangkan bahwa sebelum dia sampai di sana, roh primordial Kaisar Langit, yang masih berteriak, meledak menjadi abu. Itu adalah batasan yang telah dibuat oleh Kaisar Ye sebelumnya, hanya bercanda, dan menangkap mereka semua, jadi tidak ada alasan untuk membiarkan mereka pergi. Sialan. Guntur semua Kaisar Surgawi sangat marah, dan perasaan ditipu benar-benar membuat orang menjadi gila dan gila. Bocah cilik dari wilayah luar, bawalah uang keluargamu dan datang untuk menebus keluargamu. Kata-kata Ye Chen benar-benar tepat waktu dan tepat, suaranya masih sangat keras dan mendominasi. Aku akan membunuhmu.
Kaisar Surgawi berteriak dengan keras, dan mereka menghilang sejenak, dan mereka telah menemukan sumber suara itu. Untuk dibunuh, tetapi tidak menemukan apapun. Anak nakal dari Outland, bawa uang keluargamu dan datang untuk menebus keluargamu. Cepat, jika kamu tidak datang lagi, aku bisa mengambilnya kembali untuk membuat sup. Bayar dengan satu tangan, kirim dengan satu tangan, harga hati nurani, anak orang tua itu tidak menipu. Kata-kata Ye Chen sering berlanjut, satu demi satu. Kaisar ke-10 Dacu bukanlah orang bodoh, dan dia tidak akan pernah menunjukkan dirinya. Adapun kata-kata, mereka semua ditahan terlebih dahulu. Di permukaan, mereka berlari bola-balik dengan kaisar tertinggi dari wilayah luar, tetapi di dalam faktanya, mereka ingin mengeruhkan air dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia suka memancing di perairan yang bermasalah, dan taktiknya sangat praktis. Ledakan, ledakan, ledakan. Jalan Taiko menjadi lebih hidup. Setiap kali Kaisar Ye mengucapkan sepatah kata, sekelompok makhluk tertinggi dari wilayah luar pasti akan membunuh mereka. Lari, kemana harus lari? Di pegunungan, di sudut, Ye Chen Huo bergerak, dan menyeret Kaisar jahat dan iblis suci Dacheng yang lewat ke ruang debu, dan tidak ada gerakan lebih lanjut setelah itu. Ye Chen tidak tertarik pada Kaisar jahat, jadi dia memukulnya dengan satu telapak tangan. Untuk Dacheng Sengmo, dia sangat menyukainya, menelannya dengan paksa, dan kekuatan batas penerus darah yang terkumpul di tubuhnya telah meningkat banyak, dan jika dia terus menumpuk dalam posisi ini, dia akan dapat membuka darah. Penerus suatu hari. Bodoh, semua orang di Outland bodoh. Di dunia luar, serigala melolongnya tidak pernah berhenti, dari timur ke barat, satu demi satu, tanpa aturan sama sekali. Sebelumnya, dia terang-terangan meminta uang tebusan, tapi sekarang, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan hanya berteriak. Operasinya memang keterlaluan. Makhluk tertinggi dari domain luar juga benar. Jika ada kutukan, dia akan segera membunuhnya. Bagaimana jika Ye Chen benar-benar ada? Pria, untuk memiliki cita-cita, untuk membunuh ekaristi kecil itu, ada baiknya menjalankan beberapa langkah lagi. Masuk untukku. Di lautan luas, Kaisar Iblis Surgawi melintas di langit, dan kemudian menghilang, seolah-olah dunia telah menguap, atau dengan kata lain, dia ditangkap oleh Ye Dadi. Tapi hari ini, dia sepertinya beruntung. Setelah Kaisar Iblis Surgawi ini, dia telah menangkap banyak makhluk tertinggi, di antara mereka ada banyak iblis suci pencapaian besar. Rencananya masih jauh, dan dia telah bekerja keras untuk melenyapkan udang kecil. Dan Kaisar, orang suci, dan para iblis, akan membersihkan ikan besar yang bersebelahan. Jangan takut, ini akan segera baik-baik saja. Ye Chen tersenyum, dan menatap Dacheng Sengmo yang ditangkap sambil tersenyum, orang yang menawan dengan senyum khusus, pusaran yang menelan langit telah muncul, dan Dacheng Sengmo telah terlibat, tubuhnya menyusut dengan sangat cepat. Jeritan melolong itu sangat melengking. Dia tidak memiliki belas kasihan, menelan dengan paksa, dan memberkati sumbernya lagi dan lagi. Setiap kali iblis suci yang agung ditelan, sumbernya akan dimurnikan. Selain itu, ada berkah kekuatan ilahi lainnya. Setelah dihancurkan, dia secara bertahap condong ke arah sisi ekaristi, menguntungkan sisinya, dan sisi di Huang dan Hongyan juga menguntungkan meskipun kekuatan ilahi dari berkat itu kecil, namun dapat dirasakan dengan jelas. Lalu ada kekuatan batas Sueji, yang telah menumpuk banyak. Nak, apakah kamu memperhatikan bahwa batas warisan darah ini sangat mirip dengan jenis kekuatan tertentu? Tuan Long mengais-ngais mulut tripod dan menjulurkan kepalanya lagi. Ini mirip dengan kekuatan keabadian. Ye Chen mengambil kendi, melihat ke dunia luar, dan berkata dengan santai, orang yang tidak tahu malu juga memiliki IQ. Dia tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi sejak dia bertemu dengan permaisuri surga, dia telah memikirkannya. Abadi, kekuatan tak habis-habisnya. Warisan darah, keabadian. Kedua kekuatan ini jelas terkait, tetapi mereka juga berbeda. Kekuatan abadi dari permaisuri surga kuno tidak murni. Jika tidak, mengapa mereka membutuhkan bantuan mereka untuk melanjutkan jalan Taiko? Sedangkan untuk pewarisan darah, sepertinya tidak ada konsep khusus. Dia telah membuka batas warisan darah berkali-kali. Dengan kata lain, siapapun yang menjadi biksu memiliki kemungkinan untuk membukanya. Tidak ada batasan kultivasi dan alam, tetapi ada perbedaan bawaan dan perolehan. Dalam waktu terbatas, Anda dapat memasuki kondisi ini sesuka hati, dan ada batas waktu. Di sisi lain, kekuatan abadi jauh lebih misterius. Masih mengambil permaisuri sebagai contoh,
saya tidak tahu berapa banyak hukum tabu yang saya pahami, jalinan banyak tabu, dan perpaduan banyak hukum akan membangkitkan keabadian. Hukum, Del. Tidak ada seorang pun di bawah kaisar yang dapat melakukannya, dia yang telah menjadi yang tertinggi juga jauh di belakang. Tujuan yang sama dengan rute yang berbeda. Tuan Long membelai janggutnya dengan penuh arti. Dia mulai memahami keberadaan seperti apa permaisuri pengadilan surgawi kuno itu, karena dialah pertempuran di pengadilan surgawi kuno berlangsung, dan generasi iblis suci memiliki darah untuk mewarisi batas, sementara dia abadi. Kekuatan dan kekuatan ilahi yang tidak ada habisnya untuk keabadian, pertempuran itu harus menjadi pertempuran untuk menghancurkan dunia. Pada tahun-tahun tanpa air mata, Anda harus memiliki keraguan tentang saya. Gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Jelas tidak sesederhana yang dibayangkan untuk mengumpulkan kekuatan penerus darah di jembatan Naihe di kota tanpa air mata. Permaisuri mungkin juga mempelajari batasan penerus darah dibandingkan dengan keabadian. Permaisuri sedang belajar, Raja Naga sedang belajar, dan dia juga belajar. Menggabungkan beberapa kali sebelumnya membuka darah dan mewarisi batas, dia telah memperoleh beberapa kebenaran, yang pada dasarnya adalah potensi menakutkan yang terbuka dalam keadaan putus asa, seperti ketika Liu Ruyan meninggal, di jembatan tanpa air mata, seperti penguburan Ye Fan, atau sangat semua kemarahan, semua keputusasaan, kurang lebih, memiliki kesamaan. Dibandingkan dengan Sueji, lelaki tua itu berpikir bahwa keabadian lebih dapat diandalkan. Setelah sekian lama, saya mendengar kata-kata Tuan Long dan mengembalikan sedikit kekuatan warisan darah yang diambil sebelumnya. Terserah kamu. Ye Chen mengambilnya dengan santai. Suksesi darah memiliki batas waktu, tetapi keabadian selamanya. Jika Anda benar-benar ingin bertarung sendirian, generasi iblis suci jelas bukan lawan dari permaisuri surgawi kuno. Itu tergantung siapa yang bisa bertahan lebih lama, lihat saja suksesi darah dan keabadian, mereka sudah melihat perbedaannya, berperang dalam perang gesekan, suksesi darah tidak sebaik keabadian. Kamu juga telah belajar lebih banyak tentang hukum tabu, mungkin kamu bisa mencoba melangkah ke keabadian. Tuan Long berkata dengan santai, begitu jalan ini diambil, dunia akan penuh dengan sampah, yang akan berjuang untuk garis depan. Nyatanya, Ye Chen sudah mencoba. Dia merentangkan telapak tangannya, ibu jarinya memutar-mutar hukum ruang dan waktu, jari telunjuknya memutar-mutar hukum reinkarnasi, jari tengahnya memutar-mutar hukum waktu, jari manisnya memutar-mutar hukum ruang, dan jari kelingkingnya memutar-mutar hukum alam semesta. Di bawah tatapan Tuan Long, dia mengepalkan jarinya, berniat untuk mengintegrasikan hukum dengan ini. Keinginan itu indah, tetapi kenyataannya nakal. Saat dia mengepalkan tinjunya, beberapa hukum bertabrakan menjadi kekacauan. Kekuatan destruktif menyebabkan tinju Ye Chen meledak di tempat, dan itu juga memengaruhi lengan dan tubuh sucinya, dan miliknya lengan runtuh menjadi kabut darah. Tubuh suci juga meledakkan setengahnya, dan darah serta tulang runtuh dan memenuhi ruang berdebu. Canggung. Ye Chen menggelengkan kepalanya, seluruh orang tidak sehat, dia tidak dilukai oleh Outland Supreme, dia melukai dirinya sendiri, pemandangan yang menyedihkan ini sangat mirip dengan waktu itu. Ketika dia memahami ruang dan waktu, masih harus menemukan semacam keseimbangan. Setelah memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba merasa pusing. Ketika dia menyadari ruang dan waktu di masa lalu, dia tidak tahu berapa kali dia meledak. Itu hanya ruang dan waktu. Saat ini, sulit untuk menemukan keseimbangan antara banyak hukum. Jadi, dalam arti tertentu, keabadian lebih sulit daripada suksesi darah. Dalam kehidupan seseorang, dia mungkin bisa membuka batas suksesi darah satu kali sampai dia mati, tapi dia mungkin tidak bisa mewujudkan hukum terlarang. Jika dia ingin lepas dari keabadian, satu hukum saja masih jauh dari cukup. Bahkan jika dia dapat mewujudkan berbagai macam hukum, dia mungkin tidak dapat menemukan titik keseimbangan itu. Jika Anda dapat menemukan titik keseimbangan itu, Anda mungkin tidak dapat melebur ke dalam keabadian. Kamu minta berkah. Long Ye mengeluarkan batu kering, dan menarik kembali kuali yang kacau. Kalimat meminta berkah mengandung makna yang terlalu dalam. Jika Anda ingin mewujudkan keabadian, tidak cukup untuk meniup itu sekali atau dua kali, persiapkan untuk penguburan terlebih dahulu. Jika ada yang menolak untuk patuh, aku akan mematuhimu. Ye Chen menghela nafas, memandang Chang Miao, dan memberitahu permaisuri surga bahwa siapapun yang dapat menyadari keabadian adalah orang yang kejam. Dia telah bertemu begitu banyak orang dan menyaksikan begitu banyak mitos.
Sepanjang jalan, tampaknya menjadi gadis yang paling menakjubkan, dan tidak heran jika surga kuno yang dia kuasai dan 3 domain yang dapat membunuh dikalahkan. Episode 3075. Saya tidak mudah mengutuk. Menunggu untuk menutup matanya, Ye Chen duduk bersila. Kesadaran diri akan keabadian, serangan baliknya tragis, setengah dari tubuh suci diledakkan, dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan bertahan di lukanya, menghabiskan esensinya, membuat lukanya sangat sulit untuk sembuh, dan kecepatannya sangat lambat. Idiot, orang-orang di wilayah luar semuanya idiot. Brengsek, ambil uang untuk menebus orang, dan jangan menunggu sampai habis. Kesabaranku terbatas. Ruang debu tenang, tetapi dunia luar tenang berisik pembatasan yang ditetapkan oleh Ye Chen. Mereka semua menyembunyikan kata-kata mereka, kata-kata satu sisi jatuh, dan sisi lain bangkit kembali, dan itu tidak berhenti selama sehari, dan serigala melolong di seluruh jalan Taiko. Raungan marah dari Outlander Supreme cukup mendominasi, dan dia diseret ke belakang dan menyelinap pergi puluhan kali bahkan tanpa melihat bayangan Ye Chen, yang bisa dia dengar hanyalah pria itu berteriak padanya, bukankah dia menginginkan uang tebusan? Siapa kamu? Sangat menyenangkan memiliki generasi yang lebih muda seperti ini. God of War berkata dalam-dalam. Hou Yi menghela nafas, dan kedua kaisar itu cukup sentimental, tampaknya membudidayakan yang abadi. Permaisuri pernah membuka matanya sejenak, melirik Xing Tian. Dan pada Hou Yi, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin akan membuang mereka untuk berjalan-jalan dan menghabiskan sepanjang hari jauh dari bisnis, hanya melepaskan omong kosong. Masih di Huang yang membuat kemajuan, menyilangkan lututnya dan mencerahkan Tao. Dia telah melihat terlalu banyak operasi Ye Dadi, dan dia tidak lagi terkejut karenanya. Pergi menemui orang kepercayaannya, dia bahkan lebih diam, masih mengasimilasi darahnya. Dibandingkan dengan beberapa orang, kecuali Ye Chen, permaisuri memiliki ekspektasi tertinggi untuknya, atau ekspektasi tertinggi untuknya dan bayi Ye Chen, dan juga ingin tahu seberapa mendominasi garis keturunan yang dibesarkan oleh dua tubuh suci itu. 3 hari kemudian, Ye Chen keluar dari gunung lagi. Dia beruntung, selalu ada beberapa kaisar iblis surgawi, kaisar jahat, dan iblis suci pencapaian besar yang tidak memiliki mata panjang ketika mereka berjalan, dan mereka membidiknya dengan senjata, dan satu demi satu mereka diturunkan. Suasana hati Kaisar Agung dan Da Cheng melankolis. Terlalu sering, orang-orang tiba-tiba menghilang saat berjalan, entah jatuh ke dalam lubang, atau diseret ke dalam lubang, dan memasuki ruang berdebu Kaisar Ye, belum lagi Kaisar Agung dan Da Cheng, Kaisar Langit tidak akan keluar. Selama beberapa bulan berikutnya, hal ini sering terjadi. Jelas tidak ada banyak Outland Supremes di jalan Taiko ini seperti sebelumnya. Ada lebih banyak Emperor Daosein Demons dan Heavenly Emperor Supremes, tetapi sangat jarang melihat Great Emperor Supremes dan Da Cheng Sein Demons. Mereka pada dasarnya ditangkap oleh Ye Chen. Seiring waktu, Outland Supreme tertipu. Otak adalah hal yang baik, para Supremes tidak lagi terburu-buru tanpa pandang bulu, membagi jalan Taiko ini menjadi wilayah, atau 2 atau 3 penjaga satu area, mencari inci demi inci, dan mencoba menemukan Ye Chen. Terlebih lagi, kutukan provokatif Ye Chen jelas tidak berhasil lagi. 2 iblis surgawi dan kaisar surgawi, dan 1 iblis suci dari jalan kaisar. Di ruang berdebu, Ye Chen memegang pedang reinkarnasi dan telah menontonnya selama setengah jam sebelum menatap tertinggi asing yang menjaga wilayah ini tidak jauh. Itu kecil, jadi dia mungkin tidak bisa memenangkannya sendirian. Selain itu, Kaisar Daosein Demon masih dalam keadaan batas suksesi darah. Saat berbicara, 3 makhluk tertinggi mendarat di dunia ini, dengan sepasang mata Kaisar bersinar dengan cahaya iblis, mengintip ke alam semesta inci demi inci. Untuk sesaat, dia gagal menyadarinya, dan membentuk tim dan bergegas ke sisi lain, terus mencari. Setelah mereka pergi, Ye Chen juga pergi. Setelah banyak pertimbangan, dia akhirnya menyerah. 3 atau 5 hari kemudian, ruang alien yang dia ciptakan jatuh ke laut yang luas, dan dia mulai memantaunya lagi. Wilayah ini juga memiliki Outland Supreme, 2 Kaisar Daosein Demons, dan 1 Evil Demon Heavenly Emperor. Barisan ini lebih sulit dihadapi daripada tim sebelumnya. Sepertinya Supreme of Outland benar-benar belajar menjadi pintar. Kecuali untuk sejumlah orang, dia tidak akan pernah berjalan sendirian. Tidak masalah jika dia sendirian, dia akan dimanfaatkan oleh tubuh suci kecil itu. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Ye Chen diam-diam pergi.
Dalam beberapa bulan ke depan, dia seperti hantu, menghantui dan menghantui, mencari seseorang untuk diserang, tetapi fakta bahwa dia sangat tertekan, bukan karena tidak ada perintah, tetapi dalam keadaannya saat ini, sangat sulit untuk menang pertama kali, dan itu akan menimbulkan masalah. Datanglah ke kuartet untuk mengepung, atau kalimat yang sama, jangan takut satu lawan satu, tapi takutlah dengan perkelahian kelompok. Di ruang berdebu, dia jujur dan sangat damai. Jika Anda ingin saya mengatakan, satu pikiran adalah abadi, satu mimpi tidak terbatas, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Raja manusia dan Raja Dewa Keberuntungan berkerumun di mulut tripod, dan mereka memiliki telah mengobrol sepanjang jalan. Ye Chen mengambil guci dan melirik mereka berdua. Dia tidak merasakan sakit di punggungnya ketika dia berdiri dan berbicara. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa makhluk tertinggi di domain luar semuanya kering? Apa yang disebut cara keabadian kaisar tergantung pada siapa yang menggunakannya, kadang-kadang sangat berguna, dan kadang-kadang hanya hiasan, bahkan dapat mengikuti mimpi kembali ke masa lalu. Keduanya terbatuk kering, tetapi tidak ada yang berbicara. Ye Chen melemparkan guci itu dengan santai, dan melihat ke dalam tubuh suci. Setan suci Dacheng Realem di jalan kuno ini pada dasarnya telah dimusnahkan olehnya. Setelah menelan begitu banyak, kekuatan Sueji juga meningkat pesat. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk mendukung batas suksesi darah. Kekuatan keabadian tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Paling tepat menggunakannya untuk melanjutkan jalan Taiko. Menghitung waktu dengan hati-hati, saya telah terjebak di sini selama setahun penuh. Masalahmu belum terselesaikan. Ye Chen memandang Chang Miao, mengutuk Wei Wei di antara alisnya, dan mengirimkan transmisi suara ke permaisuri surga. Permaisuri tidak menjawab. Melihat bentuknya, cahaya keabadian abadi tidak hanya tidak stabil, tetapi agak gelisah, jelas belum terselesaikan, dan masih ada postur pemisahan, dan telah melayang di tepi selama beberapa bulan. Ye Chen tidak bertanya lagi, dan dia tidak punya waktu untuk bertanya lagi. Melihat bagian tengah alisnya, selain tanda kutukan sebelumnya, ada tanda kutukan lainnya. Itu benar, itu masih kutukan, dan kekuatan kutukan itu mengamuk. Benar-benar mengira kamu adalah generasi iblis suci. Ye Chen mencibir, mengetahui siapa yang mengutuknya, itu adalah iblis suci dari jalan kaisar, dan kutukan itu sangat sombong. Ye Chen menutup matanya dan melakukan reinkarnasi melawan dunia. Memang, pihak lain bukanlah generasi iblis suci, kutukannya sepenuhnya berada dalam lingkup toleransi Ye Chen, dan reinkarnasinya cukup kuat, berusaha menghapus kekuatan kutukan, dan tanda kutukan juga dihancurkan. Aku akan membiarkanmu menemukan kegembiraan. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, jelas dia tidak berniat untuk menyerah, pihak lain akrab dengan kutukan, dan dia juga seorang ahli, jadi dia menelusuri kembali dengan mata reinkarnasi yang kacau. Menemukan sumbernya, dan mengeluarkan kutukan yang rapi. Dengan baik. Kaisar Daosein Demon, yang berada 90 juta mil jauhnya, mendengus teredam, dan sudut mulutnya berdarah. Bagus sekali. Kaisar Daosengmo tersenyum, dan mengutuk lagi, lebih mendominasi dari yang pertama kali. Apakah kamu benar-benar mengira aku selembar kertas? Ye Chen tidak kehilangan angin, dan kutukannya tidak ada bandingannya, dan dia mengarahkan pencuri itu dengan akurat. Ledakan. Gemuruh. Dalam kegelapan, terdengar suara gemuruh. Tubuh suci kaisar dan iblis suci kaisar saling menyerang dengan kutukan. Mereka adalah kekuatan tak terlihat, tetapi mereka tidak lebih lemah dari hukum abadi kaisar, dan mereka bertarung seperti api yang mengamuk. Fakta membuktikan bahwa Kaisar Daosein Demon belum siap. Setelah pertarungan antara keduanya, Ye Chen masih hidup dan menendang, tetapi dia berlumuran darah, dan dia tidak punya pilihan selain menyembuhkan tubuh iblis suci secara paksa dengan berdarah, dan kekuatan kutukan Ye Chen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Datang lagi. Mata iblis suci itu merah, dia menggertakkan giginya, tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Ye Chen, tapi dia tidak bisa menjatuhkan Ye Chen. Datanglah ke adikmu. Ye Chen memarahi, dan segera menutupi kesempatan itu, tetapi dia tidak bisa bertarung lagi, karena jika dia bertarung lagi, dia akan terekspos. Saat ini, pasti ada seseorang yang membuat pisaunya. Permaisuri surga bergerak, tidak hanya menggunakan beberapa metode rahasia, tetapi juga melarutkan ruang debu Ye Chen yang dipadatkan dengan hati-hati, dan bahkan Kaisar Ye yang tersembunyi rapat langsung terpapar ke dunia. Aku tidak memarahi orang dengan mudah, kecuali aku tidak bisa menahannya.
Kulit Ye Chen menjadi sangat gelap dalam sekejap, dan dia tertangkap basah oleh gelombang ini. Ledakan. Hanya dalam beberapa saat, Kaisar Iblis Surgawi berambut ungu tiba, melangkah melintasi ketiadaan dengan satu langkah, menginjak tanah dan meruntuhkan kehampaan, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menekan ke udara sebelum cetakan telapak tangan jatuh, Yin Dan yang telah runtuh. Ye Chen tidak berjuang keras, dia berbalik dan melarikan diri, bermimpi kembali selama berabad-abad. Bisakah kamu pergi? Kaisar jahat bermata hitam tiba kemudian, masih bisa mengikuti mimpinya, dan memaksa Ye Chen keluar dengan tombak. Pada saat yang sama, Kaisar Tiga Mata Dao Sein Demon tiba. Diiringi oleh ledakan, sangkar Kaisar langsung terbentuk, menjebak Ye Chen. Merusak. Dengan dentang, Ye Chen memotong celah dengan pedangnya, dan langsung melarikan diri. Kemana harus pergi? Kaisar Iblis Surgawi berambut ungu mengikuti seperti bayangan, memegang pedang abadi ruang waktu di tangannya, menghancurkan dunia dengan satu serangan. Engah. Darah emas cancan berceceran, dan Ye Chen hampir disayat dengan pedang. Pukulan ini tidak hanya meninggalkan bekas luka di tubuhnya, tetapi juga memotong nyawanya yang berumur 10.000 tahun, dan bahkan Daogen pun hampir roboh. Ye Chen menyemburkan darah, membalikkan ruang dan waktu, dan menghidupkan kembali Shou Yuan yang dipenggal. Dia menerbangkan Dewa Guntur dan melarikan diri dari langit. Kaisar jahat bermata hitam tidak bisa mengikuti, tetapi Kaisar Dao Sein Iblis bermata tiga bisa mengikuti. Mata ketiga di antara alis terbuka, dan tubuhnya diblokir lak. Bersenandung. Kaisar jahat bermata hitam bertahan, melemparkan tombaknya melintasi kehampaan. Ye Chen mengertakkan gigi dan dengan paksa mematahkan pengekangan. Dan pada saat ini, tombak Kaisar jahat bermata hitam telah tiba, masih tersisa dengan kekuatan tabu, telah menguncinya, dan belum mengenai, tetapi niat membunuh pada tombak dan Disa telah menghancurkan kesuciannya. Tubuh. Pada saat krisis, dia memikirkan Dao Kaisar keabadian dan misti, untuk menyelesaikan krisis. Sangat disayangkan bahwa metode peri ini tidak valid, atau dengan kata lain, semua metode terlarang yang dia gunakan dibatalkan oleh Kaisar Iblis berambut ungu dengan metode rahasia yang serupa. Bagaimana Kaisar Negara Puncak bisa begitu kuat? Engah. Darah cerah menyilaukan, dan Ye Chen dipaku ke dalam kehampaan dengan tombak. Zeng. Kaisar Iblis Surgawi berambut ungu memiliki wajah ganas, dan pedangnya telah jatuh, yang merupakan pedang yang telah punah. Tapi dia masih meremehkan Ye Chen. Dalam sekejap mata, Ye Chen mengeluarkan tombaknya, dan Dewa Guntur terbang melarikan diri ke langit. Meski begitu, dia masih terkena sisa kekuatan pedang itu. Pedang Kaisar Langit di Anfeng bukan hanya untuk bersenang-senang. Meskipun dia tidak menebasnya, dia melepaskan salah satu lengannya. Niat membunuh yang mengerikan mengalir ke tubuhnya dan menyebabkan kekacauan, menyebabkan tubuh suci itu meledak. Tulang-tulangnya, ternoda dengan darah cerah Kaisar, meledak menjadi ketiadaan, dan hati orang-orang yang menonton ketakutan. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata-kata Kaisar, orang suci, dan iblis kering dan sunyi, seperti kalimat dari para dewa, membawa keagungan yang tidak bisa dilanggar. Persetan dengan nenekmu, teriak. Kuali kekacauan, dilindungi oleh pusat, bergegas keluar dari lautan dewa, dan menjatuhkan jalan Kaisar dan iblis suci. Mati. Kaisar jahat bermata hitam menyeringai, dan melarikan diri di belakang Ye Chen dengan semacam metode terlarang. Mengaum. Ye Chen menggunakan 8 naga, dan terlempar sebelum telapak tangan Kaisar jahat bermata hitam jatuh. Sudah berakhir. Kaisar Iblis Surgawi berambut ungu berkata dengan acuh tak acuh. Ribuan Kaisar telah menjadi satu jari. Dewa. Engah. Engah. 2 garis darah terbang keluar tanpa urutan tertentu. Ye Chen menderita luka berat, lubang berdarah keluar dari kepalanya, dan Kaisar Dao Sein Demon juga terluka parah, karena pada saat itu, Ye Chen bergerak melawan langit dan mengubah posisinya alih-alih mengubah posisinya. Namun, jari Ziva Tiandi terlalu kuat, bahkan jika dia memindahkan dunia, dia masih tertembak. Adapun Kaisar Dao Sein Demon bermata 3, yang dia derita hanyalah akibatnya, dan ada juga lubang darah di kepalanya. Berkat latar belakangnya yang kuat, jika tidak, Kaisar Surga akan cukup untuk minum sepanci dengan 1 jari. Penindasan. Kaisar jahat bermata hitam datang lagi, membuka visi jalan Kaisar, dan itu adalah tanah yang tidak bersalah. Membuka. Ye Chen mendengus dingin, dan juga mementaskan dunia yang kacau balau, kedua penglihatan itu bertabrakan, dan langit serta bumi runtuh. Ledakan. Ledakan.
Penglihatan Kaisar Surgawi berambut ungu dan Iblis Suci bermata tiga juga tiba, segunung mayat dan lautan darah, bersama dengan tanah bebas iblis, menghancurkan dunia Ye Chen yang kacau dan runtuh sedikit demi sedikit, dan gunung serta sungai di dalamnya runtuh. Engah. Dunia kekacauan hancur, dan Ye Chen menderita reaksi yang mengerikan, dan jatuh ke samping. Tubuh suci yang belum sepenuhnya dibentuk kembali meledak lagi, dan potongan-potongan tulang suci yang beterbangan meledak menjadi abu sebelum jatuh. Darah Kaisar Emas juga dihancurkan menjadi segenggam abu terbang oleh niat membunuh yang tersisa. Itu saja, masih ada orang yang membuat masalah. Itu adalah Kaisar Dao Sein Demon sebelumnya. Meskipun dia belum tiba, dia menemukan kesempatan Ye Chen dan menyerang dengan kutukan. Ye Chen tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, jadi dia melarikan diri dari Jiu Xiao dengan tubuhnya sendiri. Secara langsung, saya bertemu dengan dua Kaisar Langit Emo yang datang untuk membunuh mereka, dan mereka berdua berkorban untuk menyerang dengan cara Kaisar. Saya tidak berharap untuk membunuh Ye Chen, tahan saja, dan tinggalkan sisanya untuk Kaisar Surgawi Iblis berambut ungu dan yang lainnya. Tiba bersamanya, ada juga 3 Iblis Langit dan Kaisar Langit, yang dipenjarakan oleh Kaisar Dao. Kaisar Langit Emo dan Kaisar Langit Iblis Surgawi telah tiba, dan tidak ada kekurangan Kaisar, Iblis Suci, dan lebih dari selusin dari mereka melompat keluar sekaligus. Ini benar-benar tertinggal. Ye Chen mengertakkan gigi dan secara paksa bertindak untuk bermimpi kembali ke masa lalu, sehingga menghindari pengetahuan tentang langit. Kaisar Dao, surga setan hitam. Itu adalah kaisar jahat dengan mata hitam lagi, sudut mulutnya paling ceroboh, mengikuti Ye Chen, dan melakukan ilusi Kaisar Dao. Biarkan kamu menjadi hitam, teriak Ye Chen. Dia telah menderita kerugian sebelumnya, jadi dia tidak akan tertipu 2 kali. Ilusi Yitian menghancurkan langit iblis hitam, dan omong-omong melibatkan Kaisar Iblis bermata hitam ke dalam ilusi. Sepersekian detik sudah cukup baginya untuk melarikan diri, dan dia bermimpi kembali selama berabad-abad. Dengan tambahan Dewa Guntur yang terbang, dia melarikan diri lebih dari 90 juta mil. Susi tidak memahami arah dengan baik, dan melarikan diri ke ujung jalan Taiko dalam 1 langkah. Itu juga berkat dia berhenti dengan cepat, jika tidak, dia akan jatuh di 1 ujung, dan selanjutnya bukanlah lelucon. Tubuh suci seperti kamu, itu benar-benar membuatku terkesan. Tawa terdengar, dan Kaisar Iblis Surgawi yang berambut ungu terwujud. Cara Kaisar halus, pantai hitam jalan Kaisar, kepunahan reinkarnasi, dan keabadian satu pikiran semua diabaikan. Tampaknya Ye Chen telah dipelajari secara menyeluruh, dan tubuh suci benar-benar terkendali. Belum lagi Ye Chen, bahkan permaisuri istana surgawi kuno. Mereka semua menunjukkan warna yang aneh padanya. Sepanjang jalan, berjalan dengan baik. Sebelum Ye Chen sempat bereaksi, dia membanting tangan prasasti dan mengayunkannya. Sialan. Wajah Ye Chen berubah, dia tidak bisa mengelak, dan meninjunya. Engah. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, darah memancar, dan lingkaran keheningan menyebar, tidak hanya mengejutkan Tian Mo Tiandi yang berambut ungu, tetapi juga mengejutkan Ye Chen dari ujung jalan Taiko, dia jatuh ke dalam kehampaan dan kehampaan.